Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala alaina fi hadzal syahr asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jikalau kita hitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, mulai kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tetesan air yang subhanallah sampai detik ini, hadirin, kita dipelihara, kita dijaga, kita dikontrol, kita diberi rezeki, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya kita selaku hamba yang penuh dengan dosa, banyak-banyak istighfar. Dan sarana kesyukuran kita kepada Allah dengan cara inilah. Ini salah satu wujud kesyukuran kita kepada Allah. Kita diistiqomahkan di dalam usaha kenabian. Ini bukan sembarang usaha. Ini usaha yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya, para al-anbiya wal mursalin. Ini usaha yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala kedua kalinya tidak lupa juga kita aturkan sholawat ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengorbankan segala-galanya demi siapa? Demi umatnya, demi ad-dinul Islam, sehingga beliau mampu merombak alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Beliau mampu merombak alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala, antum telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah digunakan, diistiqomahkan dalam ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga ini, kita pelihara ini, jangan sampai terkikis, jangan sampai tidak dijaga. Kalau hal ini antum selalu memelihara, menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri antum, ahli keluarga, bapak-bapak, pekerjaan bapak-bapak, permasalahan hidup bapak-bapak di atas dunia, lebih-lebih nanti jalan kubur, bahkan di yaumul qiyamah akan dipelihara oleh Allah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, in tansurullah, apabila kalian bantu agama Allah, yansurkum, maka Allah akan bantu kalian. Ini janji Allah. Allah tidak akan bohong. Allah ini maha raja di raja yang maha memelihara kita. Bukan kita saja yang dipelihara, tapi semua makhluk di bumi, di langit, masya Allah, di laut, di darat, di angkasa, di luar sana, di langit, ya masya Allah, luar biasa. Siapa yang melihara? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada daya, tidak ada upaya kita, tidak ada kekuatan, tidak ada kekayaan yang kita bangga-banggakan di dalam diri kita. Ilmu kita tidak seberapa, kekuatan kita tidak seberapa, harta yang kita miliki tidak ada apa-apanya. Bahkan diri kita ini dulu tidak ada, akan tetapi nanti akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apa, hadirin? Yang dilihat, yang dipandang oleh Allah dari diri bapak-bapak ini adalah hati dan amalan
yang Bapak buat. Hati Bapak ketika Bapak ikhlas berbuat, berlaku, bertindak semata-mata lillahi ta'ala, Masya Allah, maka ini akan membantu Bapak, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarana Bapak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala, ini hati yang dipandang oleh Allah, bukan harta Bapak, bukan ilmu, bukan kesehatan yang Bapak miliki, kekuatan, bukan. Tapi Allah pandang hati Bapak ikhlas dalam semua amalan. Amalan apa saja, amalan fardu yang wajib maupun itu amalan sunnah yang telah dibuat, dicontoh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dipandang oleh Allah, amalan-amalan kita, hari-hari kita, dari kita mulai tidur sampai kita tidur kembali, ini kita dijaga, dipelihara oleh Allah kalau kita berbuat sesuai yang telah dibuat oleh siapa? Oleh kekasih Nabi, oleh kekasih Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Kamu ada pang diri Nabi contoh adi patut nenek turit. Nonda adilin numonda. Sandena ling Nabi Musa, Nabi Adam, Serea Nabi, ya, berlaku di zaman saya ini, kalian ikuti apa perkataan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Yunus, semua Nabi. No muturit aku ling diri Nabi, maka tersesat nenek ling Nabi kita, tersesat. Maka begitu mulianya Nabi kita. Kamu ada singin napang bau angkang lawang surga ya kita ling Nabi Adam subhanallah kalau hati. Maka kakuda begitu mulia diri. Mana lebih mulia bakawan malaikat Jibril laku Nabi, memang lebih mulia engkau ya Rasul daripada angin, daripada malaikat. Semua disebut makhluk-makhluk Allah oleh malaikat Jibril. Lebih mulia engkau daripada yang lain, daripada yang saya sebut tadi. Kami sebut angin, laut, gunung, malaikat, saya yang sebut, ya, semua. Lebih mulia aku daripada mereka semuanya, karena mereka diciptakan untuk aku. Ketika malaikat Jibril bertanya yang terakhir, ya Rasulullah, mana lebih mulia engkau daripada agama? Maka Nabi sabdakan, wahai malaikat Jibril, yang memuliakan Allah, yang memberikan saya seperti ini, menjadikan saya mulia ini asbab daripada agama. Maka bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita istiqomahkan diri kita dalam usaha agama, dalam usaha kenabian ini, maka kita akan mulia bapak-bapak, mulia. No yes mulia kita jin setan, karena memang sudah berjanji dia akan ia goda kita, akan miluk membau buaya dengan penuh tamal ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketika kita taat kepada Allah, tutu taat, maka luar biasa godaannya, maka setannya lebih besar lagi dia. Semakin tinggi pohon ya, maka semakin keras angin yang menerpanya. Donyana bisa biasa sinu soka menang. Itu sudah terperangkap dia. Sesungguhnya siapa saja, apa saja profesinya, ketika dia meningkat keyakinannya, pengorbanannya untuk agama, maka dia ujiannya juga semakin besar ujiannya. Maka penting libatkan diri dalam agama. Lamenu tu libatkan dalam agama, maka terseret kita bahkan tersesat. Maka ini yang kita, apalagi ini akhir zaman bapak-bapak, akhir zaman di Mekah Al-Mukarramah kita lihat, ya Allah, jangankan serambi Mekah, di Mekah saja sekarang, masya Allah luar biasa. Yang tadi pakai cadar, pakai jilbab sudah dibuka, di mana-mana masyarakat, masya Allah. Musibah jalan di Timur Tengah, apalagi di Palestina sekarang, masya Allah saudara muslim kita. Maka hadirin rahmati Allah, dengan kita keluar ini sarana Allah jaga bapak-bapak, Allah lindungi bapak-bapak, Allah pelihara bapak-bapak dari fitnah dunia,
fitnah-fitnah Dajjal. Maka ketika Bapak keluar ini aman dari segala hal tersebut. Tetapi apabila Bapak-bapak sudah balik ke makomi masing-masing, jangan merasa aman Bapak-bapak. Jangan merasa aman dengan hal tersebut, ujian itu. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kita kan sudah pulang perang yang besar nih, perang Badar, itu perang besar. 1000 tahu Islam, 10.000 tahu kafir, ini perang Badar. Sehingga ada sholawat Badar. Ya sambut Nabi kang mulai perang Badar. Nanti bapak-bapak pulang telu nganu tane, mungkin dia sambut dengan anak dan istri. Akan tetapi, masya Allah, godaan, tipuan, rayuan setan di makomi itu luar biasa lagi disambut bapak-bapak. Ya, disambut. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini kan sudah kita perang Badar nih, yang besar ini? Bukan, itu perang kecil, sabda Nabi. Udah perang dan wahai sahabat tuh, Badar perang di paling ramai lagi ya Rasulullah. Ada apa itu? Jihadun nafsi, berperang melawan hawa nafsu kita bapak-bapak. Ketika kita perang nanti, ketika datang takazah, Pak, kita sudah nisab ini minggu ketiga seumpama. Pak, ada musyawarah sekarang di halaqah. Pak, ada musyawarah harian di masjid. Pak, petugas sekarang taklim siap Bapak. Ini berbagai macam nanti ujian-ujian Bapak. Jangan dianggap sepele di makomi kita. Makanya ketika kita keluar atau intikoli, yang diutamakan, diprioritaskan, utamakan adalah dakwah. Dakwah ilallah, aja orang taat kepada Allah. Mudah. Pak, nanti kita ke masjid. Ini ngajak. Ini yang pertama. Kemudian dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, aja dia duduk di majelis taklim. Kita taklim, dengar-dengar supu-supu firman Allah, supu hadis. Saya mulai, kemudian waktu saya 5 menit, kita ngajak. Kita ajak taklim. Zikir ibadah. Ya, zikir ibadah jangan lupa Pak. Doa kita, tahajud kita, baca Al-Quran kita. Semua itu. Kemudian yang terakhir khidmat. Kita khidmat. Ada mungkin ketika kita keluar, kita ikram, ada kelebihan, kita ruku Pak. Walaupun makruh hukum, tapi karena ikram kita dilihat oleh Allah, kebalong kita nyaman satir, nyaman. Kami kan menghisap suku 2 tahun. Nyaman. Ya dia mau kopi, masya Allah. Ini khidmat kita. Sehingga udah balong khidmat yang nangdur. Walaupun masih mau kemenalukna. Inilah ketika kita intikoli. Nah, ketika Bapak nanti balik ke makomi, ini dibalik. Khidmat dulu. Khidmat tadi paling pertama nah siap buat nanti ketika di makomi. Ketika ada undangan nikah, ada syukuran, ada tahlilan, nah hilang ya, maka kalau sia hilang, maka masyarakat warga kita nama nurwa dalil mantan nurwa tahlil nurwa tau bid'ah begitu salafi. Jangan seperti itu, kita hadir. Begitu pula ketika ada musyawarah harian, musyawarah mingguan, musyawarah markas, musyawarah provinsi, musyawarah daerah, musyawarah Jakarta, musyawarah dunia, niat kita hadir. Nah, nongda niat Pak, niat tuh hadir. Lamin bau tuh jangko silamu, lamin no bau jangko. Nah, tapi tetap ada nih niat. Karena niat kebalong akan dicatat 1 kebalong dan bahkan akan dilipat ganda 10 kebalong kebaikan atau pahala. Ini niat kita. Makanya yang dipandang oleh apa? Hati. Niat Bapak. Niat kita. Nah, manusia pasang niat siap. Ya, insyaallah ya. Nah, kemudian dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika antum-antum di makomi ya, setelah khidmat baru zikir ibadah, ya, kan wa ta'alum, ada terakhir nan dakwah. Kamu sedekati masyarakat, kisah hikmat, kan balong mau ke kita. Itu tawar mau terakhir dakwah. Mau kalau masih tuh banyak pemerintah dengan sepi. Insyaallah kan bling insyaallah ada mau perjanjian terserah mau ruan nah sakit hati kita nggak boleh karena urusan hidayah itu milik siapa? Allah. Ketika Nabi dakwah laku ke Mina, lu baru karena hidayah mutlak dari Allah. Kita sampaikan saja dakwah senang aja saja. Salah ya? Dan Allah Subhanahu wa taala ketika ini semua sudah kita buat ya, jangan berharap selain daripada keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita harap yang lain.
kecuali ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami juga dalam tahap belajar. Dan kemudian waktu juga kita di dua tempat, di madrasah sama di KUA. Sama ya? Boleh kita doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita buat ini dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibul hajat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illallah al-azizul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.